warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, balik lagi di vlog kita Catatan Ran. Dan hari ini kita mau membahas soal sayur emak. Benar sekali, dan sekarang kita sudah di rumah emak untuk melihat-lihat proses penanaman hidroponik. Dan kita juga sempat kepoin IG-nya @lazuarna. Dan itu beliau banyak memposting hasil panen dan juga produk olahan dari hasil panennya, guys. Oleh karena itu kita tertarik banget untuk melihat lebih jauh gimana sih prosesnya. Yuk, check it out. Sejak kapan Mbak memulai usaha hidroponik? Kalau usaha sih sekitar 3-4 tahunan kali ya. Saya pindah di sini sekitar udah 5 tahun. Pertama pindah rumah sini, 1 tahun berikutnya baru berusaha merintis dikit-dikit aja sih. 3 tahunan baru ini mulai gencar ngebisnis yang hidroponik. Mengapa tertarik untuk berbisnis hidroponik? Awalnya sih bukan berbisnis sih, karena kita kan konsumsi sendiri awalnya. Dari pola makan, saya kan aslinya orang Jawa biasanya kan suka lalapan nih. Nah, sedangkan di pasar kurang ini, apa sih namanya, kayak selada itu kan susah juga kan nyari selada di sini. Akhirnya saya kenal sama kawan Mbak Ade, itu jaksa di kejaksaan di sini. Itu ngajarin saya, udah ini aja yuk kita berhidroponik. Dialah yang pertama kali ngenalin saya hidroponik, pakai box styrofoam berlas anggur. Nah, itu berjarak di depan rumah, saya tanam selada kecil-kecilan gitu kan. Lama-lama setahun akhirnya kita naik pangkat, kita naik pangkat ya, naik pangkat jadi punya pipa satu ini yang modulnya kecil itu. Awal-awal dulu itulah yang saya punya. Akhirnya lama-lama kawan-kawan kan tahu nih rasanya bedanya antara sayur hidroponik sama sayur yang konvensional. Maka kita mempertahankan dari free pestisidanya, kita nggak pakai semprot-semprot. Itu yang apa istilahnya unggulannya kita lah dari hidroponik. Terus bersih juga kan di situ apa sayur-sayurannya. Jadi kawan-kawan mulai apa sih tertarik kan, masa sih sayur gini dilalap enak gitu, biasanya di pasar kan pahit, kayak selada pun kan pahit. Enggak, bener nggak pahit gitu. Akhirnya dikit 1-2 orang akhirnya kan tahu bedanya antara sayur yang hidro sama yang di konvensional. Akhirnya mereka tertarik, berpindahlah lama-lama dengan hidroponik. Ini ya, sayur hidroponik ini selain kita jual secara fresh produk sayur utuh seperti ini, kita juga ada produk turunannya. Jadi kita nggak payah-payah lagi dalam mengkonsumsi sayuran. Kita kerjasama juga ada stik sayuran, stik ini kayak stik keju, pasti stik yang biasanya pakai daun sop kayak gitu. Nah, kita bikin juga dari sawi, dari bayam merah ada itu. Terus kemudian kita bikin jus sayur. Itu memang saya sebenarnya sih untuk konsumsi pribadi, cuma lama-lama kawan kan nengok nih dia posting apaan sih itu, akhirnya mereka nyicip. Karena memang yang saya buat tanpa gula, tanpa susu, tanpa tambahan air, itu memang ada alatnya sendiri kan kita. Jadi orang akhirnya tertarik, lama-lama banyak yang berminat jusnya emak gitu kan. Saya pakai jus emak gitu. Oke, Mak. Untuk modal itu berapa sih? Kalau modal, kalau untuk pemula saya saranin memang pakai styrofoam dulu. Itu dulu dari kita tuh nggak ada, 4 tahun 5 tahun yang lalu itu box styrofoam anggur itu nggak ada harganya. Dikasih aja sama penjual buah ini. Udah Mbak, daripada nyemek kata orang Batak sini kan, juga ambil aja, bawa aja, dikasih free. Sekarang mereka tahu satu box itu bisa 10.000 sampai 20.000-an itu sekarang. Mulai dari 3.000, 5.000, akhirnya sekarang 10, ada yang 20. Boxnya doang itu. Jadi kan mereka tahu kan, ibarat kata limbah itu yang dulu nggak bermanfaat, nggak ada nilainya, sekarang mereka ada nilainya dan mereka Kita bisnis styrofoam. gitu. Nah, kalau pemula saya sarankan pakai yang styrofoam dulu, dari yang kecil-kecil. Terus nanti bisa bertahap. Kalau modal awal dari meja-meja hidroponik itu mulai dari 2,5 juta aja. Tergantung berapa lubang yang mau dipakai.
3,5 juta, 4 juta kalau kita gitu ini harga. Nah terus bicara omset nih berapa tuh? Kalau omset berapa ya, kira-kira sekitaran 1,5 lah setiap panen. Setiap panen itu berapa? Ininya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Panennya 2 minggu sekali. Kita nyoba ini siklusnya setiap 2 minggu sekali panen. Sebenarnya sih maunya tiap hari panen, cuma karena kita kan kebunnya sedikit ya, kecil, cuma berapa lubang aja gitu kan, karena kita juga sebenarnya hobi sih, bukan hobi yang bisa dibisniskan gitu kan. Ya alhamdulillah lah buat pemasukan dikit-dikit. Terus nih Mak, tanamannya nih apa aja loh? Kalau di kita sebenarnya selada itu suka orang, cuma kawan-kawan di sini itu kebanyakan suka yang sayur oriental, kayak sawi gitu. Ya sawi itu mulai dari sawi sangkong, naibai, grape, kale ini yang lagi ngetin juga. Kale itu lain dia biasanya untuk di jus. Mak ada kali? Ada kita Ini itulah. Kali Nanti saya tunjukin itu kan. Kale. Kale itu lain. Minuman itu kan? Kalau saya jual itu Kale. per on itu potong daun, cuma potong daun aja 10.000 kita. Jadi sekilonya itu 100.000. Waduh. Biasanya kalau jual itu kita ada end user itu ya kayak teman-teman yang langsung datang pesan gitu kan. Terus ada juga kita yang jualnya itu ke pasar. Biasanya kalau di sini ini mulai awal-awal dulu di pasar Kampung Asem sama pasar Parit Lalang mereka yang mulai. Dan sekarang pasar pagi itu udah mulai ada sayur hidroponik. Jadi nggak payah-payah lagi orang nyari-nyariin. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kalau kita belajar menanam hidroponik biar kita tahu, jadi nggak ngawang aja sih ininya. Sip! Ya sih. Yes! Ya, ini antara bayam sama yang sawi. Ini beda. Kalau bayam itu nggak usah pakai tusuk, langsung pakai jari aja. Tadi kan. Ini nih, taruh sini. Taruh satu, yang sini. Nih. Nah, caranya jari telunjuknya apa jari ini kelingking. Ini dulu basahin. basahin dulu. Nah, basahin dikit. Terus taruh sini. Ini. Enggak di tiap titiknya nih, ada titiknya sini. Ini kan? Oh gitu. Tapi Itu berantakan banget. enggak apa-apa, pemula mah biasa. Saya dulu juga gitu. Tangan sebelah mana? Nih, ini aja nggak apa-apa. Ini kalau sawi beda lagi. Ini sawi. Enggak, sawi pakai ini. Ininya di ini dulu berantakin. Ambil satu-satu. Oh, ngerti. Ini satu. Kayak gini ini kan kan? nempel taruh sini aja satu kotak tuh satu. Satu kotak tuh satu. Ini ya. Tuh. Nah, kalau udah gini, ini agak ini dulu. Agak dimasukin. Di tengah? Agak Oh, dimasukin. Ditekan-tekan dikit aja. Biar fungsinya apa? Nanti kalau akarnya keluar, dia nggak ke atas akarnya ini. Jadi dia bisa masuk ke dalam. Ngerti. Jadi nggak lepas. Kalau sawi kenapa harus satu-satu? Karena kan ini satu rockwool, satu size ini, satu potong ini untuk satu lubang. Kalau sawi kan gede nih size-nya. Dia nggak mungkin kan satu lubang ini diisi dua. Kecuali kalau bayam, kangkung boleh terserah lah sekitar 4-5 biji. Karena dia kan tinggi. Nggak perlu ruang yang apa gede-gede. Setelah disemai, ini boleh ditaruh di tempat gelap, misalkan ditutup sama plastik hitam atau ditaruh di bawah kolong lemari, boleh juga ininya. Biar apa? Biar hormon oksidnya biar keluar, biar dia cepat pecah ininya, semaiannya.
Tuh, kalau siang besok pagi udah harus dijemur biar nggak kutilang. Proses pemindahan tanaman, kita harus menunggu tanaman berdaun 4 atau sudah berumur sekitar 1 minggu, kemudian dipindahkan ke rangkaian hidroponik. Kita harus memilih bibit yang sehat, jangan dicampur dengan bibit yang sakit atau tidak tumbuh dengan baik, karena akan mempengaruhi keseluruhan kualitas hasil produksi. Ngobrol udah, belajar nyemai juga udah, dan sekarang kita ke sesi panen. Ya, yang kita panenin sayur apa namanya? Ini sawi samhong. Kita di sini 100% tanpa pestisida. Jadi insya Allah aman, mau dilalap, mau ditumis, boleh juga. Biar sehat dan kuat. kita akan panen Sawi naibai. naibay. Naibai. Enggak tuh. Masuknya miring. Maksudnya ditidurin. Ya, Si emak. sambil ditimang-timang. Lu aja yang emak. Kayak jamur. Nah, satu lagi. Wah, cantik. Oke. Yeay. Kita udah selesai panen dong. Ya, sayur hidroponik sayur emas. Sehat dan kuat. Iya, ini asli nih nggak ada pestisida. Jadi memang menyenangkan. Menyehatkan, bisa dimakan mentah, juga bisa di jus. Sehat deh pokoknya. Bagi yang mau pesan silakan hubungi kita. Kalau mau ke tempat sayur emak, nggak apa-apa, chat aja kita. Betul. Betul. Yeay, sekian liputan kita hari ini. Ya, sayur emak ya, jangan lupa ya. Di daerah Kampak. Jangan lupa like and subscribe. Catatan Ran, bye.